Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Sulistini SPDSD selaku Kepala SDN Jadarjo 1, yang terhormat Ibu-ibu Dewan Guru SDN Jadarjo 1 yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Semoga panjenengan semuanya amal ibadahnya yang sudah hadir dalam kegiatan ini dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada kegiatan kali ini akan saya sampaikan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk yang kegiatan kedua adalah pemaparan tentang budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan selaku calon guru penggerak angkatan 9. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu penutup doa. Baik, untuk menghemat waktu, kegiatan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Jadarjo 1 pada Ibu Sulistini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah mengikuti Bunowi yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Jadarjo 1, yang terhormat para undangan, serta khususnya Bunowi yang saya kenal pula. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara ini bersama di satu tempat dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua, yakni berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, Ibu ya. Kemarin ada Bapak Ibu, Ibu-ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada peserta dan sekaligus penyelenggara yaitu Bunowi yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru, kepada para undangan yang telah berpartisipasi mengikuti acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan dampaknya sangat baik untuk lembaga ini juga. Alhamdulillah di SDN Jadarjo 1 ini Bapak Ibu Guru mengikuti CGB. CGB itu calon guru penggerak, ya. Jadi mengikuti 3 guru, yaitu Pak Hendrik, Bu Rina, dan Bu Novi. Ini mengikuti sudah 2 bulan ya, 12,5. Batas waktunya 6 bulan, masih lama. Tapi alhamdulillah tidak mengganggu pembelajaran anak-anak. Kalau ada kolaborasi di rumah melalui Zoom, jadi tidak mengganggu. Waktunya juga setelah pembelajaran anak-anak, tidak pernah pagi. Jadi jam 1 atau jam 3 atau jam setelah
Isa, anak saya itu sekolah Isa. Tadi jam 11 malam. Itu yang dilewati oleh guru-guru. Terus harapannya berarti guru-guru sini itu senang akan kemajuan, karena berbondong-bondong mengikuti. Ada lembaga itu yang tidak ada yang itu, hanya berapa sebagian saja, monggo silakan masuk, ada sebagian yang hanya satu. Tapi alhamdulillah di sini saya mengizinkan guru-guru. Karena apa? Karena untuk menambah ilmu. CGP itu untuk menambah ilmu, termasuk Bu Rina kemarin itu sudah prakteknya kemarin. Bu Rina cukup dengan teman guru, ditambah anak-anak, ditambah anak-anak kemarin. Tapi ini ditambah dengan panjenengan selaku komite dan lain-lain. Terus harapan saya bagi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti CGP itu segera mendaftar. Saya tidak pernah melarang Bapak Ibu guru untuk maju. Jadi saya selalu mendukung. Seandainya saya masih muda mesti saya ikut. Nah, saya sangat mendukung betul. Karena apa? Karena dapatnya juga ke anak-anak. Kalau gurunya pintar, otomatis anaknya juga akan tambah semakin baik. Jadi mohon bantuan ini dengan orang tua. Yang terakhir, selamat mengikuti menjalankan tugas yang sudah ditugaskan panjenengan. Semoga acara ini bisa berjalan baik, semoga lancar ketiganya. Anak-anak saya termasuk Bu Rina, Pak Hendrik dan Bu Nopi sukses. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas tadi sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, untuk kegiatan yang berikutnya yang kedua yaitu pengibasan modul 1.4 dengan tema budaya positif. Ini nanti saya yang akan menyampaikan. Baik, sebelum saya mulai kegiatan pengibasan atau diseminasi kali ini bolehkah saya berpantun? Boleh deh berpantun. Baik. Panggil untuk jawabannya cakep, mantap. Cakep apa mantap? Cakep, cakep. Baik, ini saya akan berpantun untuk bapak ibu. Ini tidak ada bapaknya, ibu-ibu semuanya di sini. Kan dijemur di atas pagar. Pagar dibuka lebar-lebar. Guru haruslah mengajar. Jika mengajar, janganlah berhenti belajar. Tepuk tangannya mana? Baik, terima kasih Ibu-ibu. Kali ini saya akan mengibaskan. Mengibaskan itu artinya saya akan berbagi mengenai materi yang sudah saya pelajari dalam program guru penggerak. Semoga saja ibu-ibu guru di sini yang belum mengikuti guru penggerak, ini ada pendaftaran lagi di angkatan 11. Silahkan nanti ibu-ibu di sini bisa mengikuti seleksi CGP angkatan 11. Nah, di sini dari kemarin itu yang sudah saya pelajari, ini saya sampaikan dulu tujuan kegiatan saya melakukan pengibasan dengan panjenengan semuanya di sini. Tujuannya adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Di sini nanti saya akan menyampaikan apa yang saya terima ketika saya melakukan bimbingan, melakukan pendidikan guru penggerak. Bukannya di sini saya yang paling pintar, bukan. Nanti di sini istilahnya kita sharing saja, kita sharing. Nanti kalau sharing kan kita sama-sama menjadi pintar, Baik. Yang pertama, nah ini ya, modul 1.4
Dan yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat adalah posisi kontrol guru. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan keenam, segitiga restitusi. Sebelum kita beranjak ke slide-slide yang lain, perlu saya sampaikan di sini, saya tekankan di sini untuk bisa mengikuti materi-materi berikutnya. Jadi kita harus memahami antara materi pertama, kedua, ketiga sampai selanjutnya. Ini kalau misalnya nanti saya sampaikan, saya duduk materi ya, segitiga restitusi pasti tambah bingung. Jadi nanti step by step akan saya sampaikan. Disiplin positif dulu nanti akan saya sampaikan. Seperti apa sih pengertiannya disiplin positif? Nah, itu nanti akan saya sampaikan. Berikutnya saya sampaikan juga motivasi perilaku manusia. Motivasi itu kan dorongan ya. Dorongan membuat orang manusia itu berperilaku. Nah, ini seperti apa sih motivasi? Namanya dorongan perilaku manusia. Ini pembawaan. Sudah dari sononya ibaratnya ya. Sudah dari Allah, sudah pemberian. Jadi nanti kita pelajari seperti apa sih perilakunya manusia itu. Nah, terus berikutnya kebutuhan dasar. Jadi manusia itu butuh apa saja sih sebenarnya. Nah, itu nanti akan saya sampaikan. Setelah panjenengan paham disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, nanti nyambung akhirnya. Kenapa kok ada posisi kontrol guru? Kenapa kok ada keyakinan kelas? Kenapa kok ada segitiga restitusi? Ini sebenarnya berkaitan nanti dengan bagaimana kita membimbing anak didik kita menjadi manusia-manusia yang bernilai, yang berperilaku baik. Ini nanti ya penerapan dari ilmu ini nanti sebenarnya tidak hanya bisa kita terapkan di sekolah, tapi bisa diterapkan di rumah. Kalau kita sebagai orang tua nanti bisa kita terapkan asalkan kita nyekel dan ilmunya. Oh ini loh kebutuhannya manusia itu seperti ini, perilaku yang membuat orang ini begitu seperti ini. Itu kita harus tahu. Jadi nanti kita bisa menangani anak didik kita dan anak-anak kita di rumah. Nah, selanjutnya, pada konsep inti modul budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar. Perlu saya sampaikan, ibu-ibu, kita semuanya sudah tahu bahwa kurikulum kita saat ini adalah kurikulum merdeka. Berarti merdeka Bu, sekarang iya merdeka. Kita merdeka. Dalam artian merdeka di sini itu anak itu bebas menentukan apa yang mau dia pelajari sesuai dengan gaya belajarnya. Bukan bebas terus kak adik sinau gak apa-apa, kak lebu gak apa-apa. Itu bukan itu. Tapi di sini yang dimaksud bebas itu anak itu kita fasilitasi. Kita sebagai guru itu memfasilitasi anak sesuai dengan gaya belajarnya. Ibaratnya petani, ini ada contoh petani saja. Petani ini mau menanam benih. Kalau petani ini ibaratnya guru, ibu-ibu. Kalau benih ini ibaratnya murid. Jadi petani ini tugasnya adalah menanam benih. Kalau seandainya petani ini menanam benih jagung, pasti yang tumbuh adalah jagung, tidak mungkin padi. Itu sudah kodrat alam. Sama dengan anak didik kita. Kalau anak didik kita sukanya seni, jangan diarahkan ke sejarah. Bingung, anaknya tidak mau. Karena dia kodrat alamnya sukanya bermain gitar, bermain drum. Disuruh penelitian ke museum, ogah-ogahan, males. Nah, itulah contoh dari kodrat alam. Seperti tadi contohnya benih jagung. Kalau jagung ya mesti tumbuhnya jagung. Nah, tugasnya guru apa? Tugasnya guru ini memfasilitasi saja, ibu. Memfasilitasi apa? Ini memfasilitasi kalau petani itu ya menyirami, memupuk, menyiapkan lahan. Sama dengan guru juga seperti itu. Tidak berhak mengubah kodrat anak. Dipaksa menjadi seorang ilmuwan, tapi sebenarnya dia ini seniman, nggak bisa. Kita itu hanya tugasnya memfasilitasi. Dan cara mengajar kita itu harus berpihak pada murid. Jadi muridnya ini yang kita ngomong gitu, tapi ngomongnya ini berpihak. Namanya berpihak. Murid itu yang lebih kita mengabdi gitu loh ke murid gitu ya. Yang diumumkan sini murid. Tapi gurunya ini mengabdi bukan dalam arti kesot-kesot gitu, bukan ya. Saya bahasanya kayak ini ya. Bukan seperti itu. Lanjut sekarang, ini nanti akan saya jelaskan lebih panjang lebar di sini.
Boleh patuh pada peraturan. Ada yang lain? Betul sekali yang disampaikan oleh Bu Ruti tadi bahwa disiplin itu kalau dia tadi di dalam Bu tepat waktu. Terima kasih. Boleh ya, itu termasuk disiplin dari penerapan disiplin tepat waktu. Jadi patuh terhadap aturan. Nah, coba kita lanjutkan di sini. Nah, ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jangan boten. Hukuman mesti. Nah, kalau ada aturan mesti konsekuensinya hukuman. Mesti seperti itu. Nah, itu pasti ada hukumannya dengan disiplin. Gak disiplin berarti nanti kena hukuman kan gitu ya. Nah, ini nanti kita luruskan. Seperti apa sih maksudnya keterkaitan disiplin dengan hukuman itu. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, pengertian disiplin di sini yaitu disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu adalah disiplin. Jadi intinya disiplin itu kita bisa mengontrol diri. Dalam artian mengontrol diri dengan cara yang baik gitu loh. Melakukan apa ya? Mengontrol diri dengan positif. Positif. Berarti yang dilakukan positif. Angel itu ya. Oke, selanjutnya. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal. Universal itu dunia. Jadi nilai-nilai positif itu yang diakui dunia. Contohnya jujur. Kalau seluruh dunia mengatakan jujur itu positif apa negatif? Positif. Positif. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada kesehatan, keselamatan, kejujuran, rasa syukur, berprinsip rajin, percaya diri, sabar. Ini seluruh dunia mengatakan bahwa sikap-sikap ini adalah positif. Jadi arahnya nanti kita arahkan ke sana. Lanjut sekarang. Nah, nilai kebajikan universal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sudah cukup itu tadi ya penjelasan saya. Sekarang saya lanjutkan. Di disiplin positif sudah tahu, disiplin positif itu artinya kita mampu mengontrol diri lah untuk berbuat yang baik. Sekarang kita lanjutkan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu dorongan. Apa sih yang mendorong perilaku manusia itu? Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Coba saya tanya ini kepada panjenengan semuanya. Kalau kita melanggar aturan, panjenengan takutnya apa ya? Dihukum pasti. Saya sendiri juga begitu. Waktu zaman saya sekolah, sekarang pun juga sama, sudah sulis. Saya kalau terlambat takut dihukum. Ini ditanya ya, awalnya ditanya, dunia prosedurnya dulu ditanya. Oke, selanjutnya pertama itu motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Pasti semua orang berpikiran seperti itu, Pak. Kalau nanti udah dihukum, tidak ada aturan seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya contohkan saya saja. Kalau seandainya Bunda Sulis ini memberikan reward, siapa yang nanti berangkatnya paling aktif setengah 7 sudah sampai di sekolah untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Nanti saya beri reward akhir tahun misalkan diumrohkan. Wah, alhamdulillah. Pastinya, amin ya Bu. Pastinya ini nanti akan bersemangat. Ya, ini adalah merupakan dorongan. Tapi dorongannya ini dorongan dari luar. Okay? Ini adalah merupakan dorongan dari luar. Kalau dorongan dari luar itu biasanya tidak akan bertahan lama. Seperti hukuman juga sama. Itu juga tidak akan bertahan lama. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang maksudnya nilai-nilai yang mereka percaya itu seluruh dunia mengakui tadi loh. Nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu kita ini kan semua orang menerima sifat itu gitu, baik gitu ya. Jadi yang paling baik motivasi perilaku manusia yaitu pada urutan ketiga ini. Kita bisa menghargai diri sendiri. Jadi kalau kita mentaati aturan itu artinya kita itu menghargai diri kita sendiri. Kan kita jadi terhormat sendiri. Nah kalau saya datang terakhir begitu, wah ini Bunda Sulis pasti
Selanjutnya yang ketiga, untuk menghindari, saya jelaskan dulu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kalau orang melanggar aturan pasti di benaknya, gitu ya, di benaknya ini akan bertanya apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Kalau misalnya saya datangnya nggak terlambat begitu, waduh, apa yang terjadi nanti ya, pasti dipanggil nih. Nah, itu adalah merupakan contoh perilaku yang pertama, yaitu menghindari hukuman. Ini adalah contoh motivasi yang bersifat eksternal. Eksternal itu artinya di luar diri kita. Ini tidak akan bertahan lama. Kalau misalkan sudah tidak masuk, ya enjoy, saya happy, ya bebas. Itu termasuk motivasi dari luar. Selanjutnya, untuk ini yang mendapatkan imbalan, nanti katanya kalau saya aktif masuk berarti saya dimurahkan. Nah, itu ya. Ini juga termasuk eksternal. Kalau misalkan sampai diingkari, apakah pada tahun berikutnya saya malah tidak masuk? Lah itu masalahnya. Ini juga eksternal. Selanjutnya untuk yang ketiga, ini adalah yang paling bagus di sini. Itu tadi ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti kita bisa menghargai diri kita sendiri. Ya, coba kita bersama-sama belajar mendominasikan yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga, biar kita jadi terhormat gitu ya. Nah, selanjutnya, ini saya sampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau untuk bertahan hidup itu kan kita butuh sehat, butuh rumah, butuh makanan. Ini adalah kodrat mutlak manusia. Kita itu butuh rumah, butuh badannya sehat, butuh makanan. Nah, terutama difokuskan di fisik kita, ya, di psikologis kita. Nanti ada kaitannya dengan murid, ya. Yang kita bicarakan nanti ada murid. Bagaimana ya merawat murid? Tapi kita harus tahu apa ya bukan murid kita ini, ya. Ini tadi untuk bertahan hidup. Saya beri contoh saja. Misalkan kalau ada murid kita jajan terus makan di dalam kelas, apakah kita langsung boleh kamu kok makan? Tidak boleh begitu. Kita harus lihat dulu butuhnya apa. Ya kalau tidak anaknya lapar, berarti anak ini kan butuh makan. Jadi kita nggak boleh langsung memberikan sanksi, memberikan teguran. Kita tanya dulu gitu. Ini harus tahu dulu ya. Jadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini manusia pasti butuh. Kalau misalkan manusia ini ditolak di lingkungannya, apakah menderita? Ya nyaman pasti ya. Kita di lingkungan misalnya kita tidak diabaikan, tidak ada yang besti dengan kita lah gitu ya. Itu pasti kita akan gimana? Nelongso gitu ya. Sama juga dengan anak-anak kita. Jadi kadang anak-anak di dalam kelas itu kok rodo jahil, rodo bikin ini loh, cari perhatian ya, caper sama gurunya, sama teman-temannya yang lain. Itu dikarenakan kadang ini karena kurang kasih sayang. Jadi cari perhatian di sekolah. Ya saya maklumi. Ini termasuk kebutuhan hidup, gitu ya. Selanjutnya kebebasan. Anak itu butuh kebebasan, ibu-ibu. Kenapa nggak butuh kebebasan? Kalau dikekang terus namanya manusia, kita kembalikan lagi ke diri kita saja. Kalau misalkan saya seharian penuh nggak boleh istirahat sama ibu pada sekolah misalnya, ayo tetap ini kerjakan tugasnya, ini kan belum selesai, kerjakan dulu. Nah itu kan pasti saya tidak bebas, terkekang. Apakah saya merasa nyaman? Tidak akan merasa nyaman, gitu ya. Terus selanjutnya yaitu kesenangan. Nah ini saya contohkan saja, manusia itu butuh kesenangan. Kalau kita lihat anak-anak ya, butuh kesenangan seperti apa? Misalnya dari temannya, kayak titik temannya dari belakang misalnya. Pada teman, ngapain sih kamu gitu? Tapi kita melihatnya jangan anak ini nakal, karena dia mungkin senang melihat ekspresi temannya ketika dijaili. Nah ini termasuk pemenuhan kebutuhan kebebasan. Oke. Sekarang kekuasaan, kadang ya, karena kita manusia, semuanya ini butuh kekuasaan. Kalau nggak butuh kekuasaan untuk apa itu calon-calon DPR masang banner-banner itu di pojok-pojok desa ya. Itu memang manusia kodratnya itu butuh kekuasaan, butuh pengakuan, butuh
kelas itu dia butuh diakui temannya yang paling apa, yang paling pintar, yang paling aktif, yang paling ganteng, yang paling cantik. Ya, itu lumrah, ya kita lumrah kita maklumi bahwa anak ini memang itu kodrat alamnya manusia itu memerlukan kebutuhan kekuasaan. Oke, semua sudah saya lanjutkan tadi ya. Setelah kita memahami disiplin positif itu apa, terus kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia itu apa, sekarang bagiannya guru nih. Guru nih kalau sudah menemui anak-anak seperti itu harus apa yang dilakukan? Di sini kita punya teori ya, bagaimana cara menangani anak tanpa menghukum. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah ini berarti ada 5 yang perlu nanti itu sebagai kontrol kita kepada murid. Nah posisi penghukum ini ibu-ibu sebenarnya kalau dilihat dari teori yang sudah saya pelajari, penghukum ini punya dampak negatif. Setelah anak-anak itu misalnya datang terlambat begitu, terus akhirnya anak ini kita tidak tanya alasannya apa, terus akhirnya kita hukum. Kamu datang jam berapa ini? Ayo sudah sini hormat ke tiang bendera, bicara begitu. Itu kan termasuk menghukum. Seperti itu tidak boleh. Karena ada dampaknya di sini. Mungkin anak akan merasa dendam kepada guru tersebut, pasti itu dendam. Kalau sudah dendam, dampak yang lainnya bisa berlanjutan. Pedok sepeda guru, sepeda ibu Novi luas, cari pulpen atau apa, tore-tore ya. Itu adalah dampak dari penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah itu seperti ini loh. Kalau ada yang terlambat gitu ya, misalkan ini yang terlambat ini Abel misalkan. Abel kan kok baru datang? Iya bu, saya tadi itu loh kesiangan berangkatnya. Walah, kamu kemarin terlambat, sekarang terlambat. Kalau terlambat terus seperti ini, Bu Novi ini nanti akan ditegur sama kepala sekolah. Nah, itu namanya membuat anak ini merasa bersalah. Ini juga ada positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya dia akan mikir, kasihan kayak dulu gitu ya. Tapi negatifnya dia akan memendam perasaan, manas anak ini, kasihan, manas itu. Nanti akhirnya yang dikhawatirkan suatu hari seperti ini loh, pembantu. Kalau sekarang dia masih diem, tapi suatu hari karena dia apa ya, yang mau karena manasnya itu menyimpan perasaan yang tidak enak sama dunia, suatu hari bisa jadi amarah besar. Ini mengganggu psikologi anak. Seperti itu tidak boleh. Tapi sekali-kali boleh dari penghukum, pembuat merasa bersalah boleh. Tapi jangan terlalu sering saja. Kita kombinasi. Selanjutnya sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu artinya kita itu dengan ini ya, dengan apa? Ke anak itu kita berusaha sebagai teman. Sebagai teman. Kayak merasa jadi kalau sebagai teman itu ya ini loh, ada positifnya. Jadi anak itu merasa senang dan akrab dengan guru, ada itu. Tapi negatifnya nanti anak itu akan tergantung pada guru tersebut, mengandalkan guru tersebut. Bagus, aku melanggar peraturan, nanti aku tak ngomong sama Bu Novi aja, biar nanti saya dibantu. Itu tidak boleh. Makanya kita dengan murid jangan juga terlalu dekat. Itu akan nanti menyebabkan ini. Karena akan diberitakan tidak akan menuruti guru yang lain, hanya guru satu. Itu berbahaya juga. Betul. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini hanya melihat saja. Kalau misalkan ada anak belum mengerjakan tugas, dia posisi pemantau itu tidak sambil emosi gitu loh. Gimana tugasnya sudah selesai kan gitu. Terus belum bu, kamu nggak butuh nilai tak? Itu pakai marah. Kamu nggak butuh nilai tak? Ya sudah wes, nanti istirahat. Kamu ke ruangan ini ya, kelas ya, tetap tinggal kelas, nanti kerjakan tugasmu. Nah kalau sebagai pemantau ini gurunya juga harus berada di situ. Nugoni, anak tidak bisa kita biarkan sendiri. Ini berat juga, gurunya apa istilahnya? Nggak bisa istirahat. Nah selanjutnya sebagai manajer. Kalau sebagai manajer ini adalah pilihan yang paling baik. Karena di sini guru itu tidak
suara, tidak menunjuk ini, tidak. Pokoknya intinya bijaksana sekali ini sebagai manajer. Jadi posisi manajer itu guru ini akan mengembalikan tanggung jawab pada murid mencari jalan keluar permasalahannya. Contohnya kalau anak ini makan di kelas, nah saat jam pelajaran, misalnya ditanya kamu kenapa makan di kelas? Ya bu, saya lapar, saya tadi tidak sarapan. Lalu kenapa tidak sarapan? Bangunnya kesiangan bu. Nah itu kita nggak perlu marah, kita cuma bilang begini, ya wes, belum juga pernah kok begitu. Gitu. Nah kira-kira biar kamu nanti nggak datangnya terlambat dan bisa sarapan, bagaimana caramu biar kamu bisa datangnya nanti nggak terlambat dan kamu sarapan? Jadi dikembalikan lagi ke anak itu untuk mencari solusi. Jadi ibu itu nggak boleh marah. Nah kurikulum pendidikan sekarang seperti itu harus bisa, ya ibu-ibu ya. Selanjutnya, nah itu tadi sudah kita pelajari ya mengenai kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia. Sekarang coba ya dari tadi apa yang sudah kita pelajari, kita jawab dari kalimat ini termasuk posisi kontrol apa? Ini kan ada pembuku, terus ada apa lagi, pembuat rasa bersalah. Ini pembuat rasa bersalah sampai jauh sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah ya? Berikan bagaimana berikan? Iya, kan mengecewakan. Ya, terima kasih bagi tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Betul sekali. Ini adalah saya kecewa sekali dengan kamu nak. Nah, itu berarti membuat rasa kecewa, bersalah. Waduh, muridnya panas sekali ini. Oke, lanjut sekarang. Untuk yang berikutnya yaitu posisi kontrol. Apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi saya kan dari mana? Posisi apa? Apa tadi pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dihukum ya bu. Kamu tidak pernah melakukan. Iya. Berarti pada posisi kamu tidak melakukan itu termasuk pada pemantau. Kamu tidak pernah melakukannya. Begitu ya? Betul begitu? Apa ya? Kamu tidak pernah. Baru ya. Oke, baik-baik ya. Ini kan berikutnya DP. Jadi lalu. Udah tulis apa bu? Marah betul. Iya marah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum. Ini adalah penghukum. Ya, nggak boleh seperti ini. Ibu-ibu nanti kalau di sekolahnya tidak boleh begini sama muridnya. Oke? Sekarang selanjutnya kita ke posisi kontrol. Apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini nak? Misalnya begitu. Ini termasuk manajer ini. Manajer betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Oke, terima kasih. Nah itu ini mengembalikan lagi ke anak untuk mencari solusi. Bagus. Selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi ibu ya. Apa? Ini kan kalau kita ketemu ke teman ya, merayu istilahnya ya, merayu sampai kena kau gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bukan. Jawabannya manajer. Yang benar beri tepuk tangan untuk Rosia dan Bunda Suri. Terima kasih. Ya, sudah luar biasa. Berarti panjenengan sudah menangkap dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke keyakinan kelas. Mungkin ini teman-teman yang belum mengikuti PNM atau belum mengikuti calon guru penggerak mungkin asing. Apa sih keyakinan kelas? Nah, coba kita lanjutkan di sini. Saya beri pertanyaan di sini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Nah, tuh saya tidak tahu. Saya tidak pernah ikut PNM, Lampau Merdeka Mengajar ya wajar ya. Ada yang tahu?
Dan biasanya peraturan cenderung adanya hukuman. Tuh, seperti dulu saya pernah tidak mengerjakan PR pada saat kelas 4. Disuruh Bu Martini itu berdiri di depan. Ya, pakai ini saja penurunan dan suaranya bisa terdengar Rina. Terima kasih. Ini pengalaman saat saya sekolah dulu ya, di SD. Ya. Saya dulu itu waktu kelas 4 tidak mengerjakan PR dan akhirnya ibu guru saya itu memberikan saya hukuman. Tiba-tiba peraturan itu ada. Lah, kalau dulu ya saya ya akan aja. Kalau sekarang kan saya mengerti peraturan tidak tertulis, ya kan? Kalau dulu ya saja. Akhirnya saya berdiri di depan kelas sambil mengerjakan PR tersebut. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Karena peraturan itu menurut saya merugikan salah satu pihak. Dan sedangkan keyakinan kelas saya belum paham lebih. Monggo nanti saya dibagi ilmunya biar saya lebih paham lagi. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Rina ya. Terima kasih Bu Rina. Baik, seperti yang disampaikan Bu Rina itu sudah sedikit ibaratnya kita buka ilmu itu wis ingin terus kan ini tahu dalamnya. Oke, sudah itu sampai nyaris sudah tahu dalamnya. Oke. Dan saya lanjutkan sekarang. Saya punya pertanyaan di sini. Ya, pertanyaan yang pertama dulu ya di sini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini saya perjelas begini. Panjenengan itu pakai helm itu alasannya kenapa? Untuk melindungi kepala. Betul sekali Bu Tami. Itu artinya untuk keselamatan ya Bu Tami. Nah, ini kalau kita melihat perilaku ya. Kalau kita melihat perilaku. Kalau misal tadi untuk melindungi kepala itu artinya kan keselamatan. Berarti kita sudah mengikuti nilai-nilai kebijakan universal. Berarti apakah kita ini ada dorongan dari luar atau dari dalam seperti ini? Dari dalam, karena kita ingin selamat, gitu ya. Kita ingin selamat, nggak sampai celaka. Kalau kita lindungi. Beda loh dengan aturan. Kalau kita melihatnya itu aturan, pasti di benak kita. Kalau saya nggak pakai helm, kira-kira nanti apa yang terjadi? Nah, itu tadi pasti akan terkena takut sanksi, ya takut apa? Ketangkap polisi. Nah, itu adalah dorongan dari luar. Nah, di sini terima kasih Bu Tami, betul sekali. Jadi kita itu arahnya jadi enak-enak aturan ataukah kita menggunakan nilai-nilai kebijakan? Nilai-nilai kebijakan universal akan bertahan lama dan kita akan melakukannya dengan senang hati. Tapi kalau dengan hukuman, dengan aturan, istilahnya aturan memakai helm di jalan raya, pasti kalau takutnya ada polisi. Kalau tidak ada polisi dilepas tidak ada. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini loh, ini untuk saya sendiri dan saya selamat, pasti akan dipakai terus. Iya. Nah, itu berarti perilaku yang pertama tadi, ya takut pada hukuman. Selanjutnya, berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini sama ya dengan tadi ya, untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Jadi kalau sudah tahu ini untuk kesehatan dan keselamatan, pasti tanpa disuruh pun juga mau makan cuci tangan, gitu kan? Kecuali sama ini kalau aturan misalnya ibunya bilang, ayo kalau sebelum makan cuci tangan dulu. Nah, ini kan takutnya hanya sama ibu saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya bukan aturan tapi keyakinan. Jadi kita ada keyakinan bahwasanya kalau saya melakukan nilai-nilai kebajikan universal ini, itu nanti saya akan selamat ini. Pasti saya akan menjadi orang yang baik. Gitu. Jadi akan melakukan dengan suka rela. Jadi itu adalah keyakinan seperti itu. Beda sama aturan. Kalau aturan itu artinya dipaksa. Dia akan melakukan itu kalau tidak ada yang maksa, pasti tidak akan jalan. Oke. Lanjut sekarang. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan? Ini sudah saya coba lakukan di kelas saya, di kelas 5. Saya membuat keyakinan kelas. Jadi di situ istilahnya bukan aturan, tapi saya membuat keyakinan kelas.
tuliskan itu adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ini adalah kegiatan saya ketika membuat keyakinan kelas di kelas 5. Yang pertama itu saya diskusikan dulu. Jadi di sini tuh saya diskusikan dulu dengan anak-anak. Saya diskusikan dulu dengan anak-anak. Kira-kira anak-anak menurut kamu kelas kita biar aman, biar indah, itu bagaimana ya anak ya biar nyaman. Jadi kan saya kembalikan lagi ke anak-anak itu kita beri kesempatan untuk ibaratnya anak ini kita unggul-unggulkan gitu. Tidak hanya kita yang posisi di depan, anak yang kita ajak di depan biar dia membuat ide sendiri dan akan mematuhi idenya itu sendiri. Itulah keyakinan kelas. Oke. Jadi di sini prosesnya itu saya diskusikan dulu dengan anak-anak biar kelas kita menjadi indah, biar kita nyaman di dalam kelas ini. Apa anak yang diperlukan kelas ini? Nah, pasti dia akan punya ide sendiri. Pasti itu. Kemarin pengalaman saya di kelas 5 ada yang menulis begini. Ya itu Bu, yang piket itu harus rajin nyapu. Oh gitu, harusnya nyapu ya. Baik. Itu kan idenya anak sendiri. Karena kita melatih anak-anak itu berpikir gitu loh. Oh iya biar kelasnya bersih, katanya bersih biar ini nyaman, enak ditempati. Berarti kan harus bersih terus. Lah itu biar anak berpikir. Nanti dia akan menuliskan dilarang membuang sampah di dalam kelas. Akhirnya kan muncul ide gitu itu tulis. Dan yang kedua ini curang pendapat. Di curang pendapat ini saya memanggungkan siswa. Ibaratnya memanggung. Kalau itu tak udah ijak belum bisa anak saya yang di atas. Silakan anak-anak mengambil keputusan. Silakan kamu bisa pikiran seperti apa. Saya istimewakan di sini. Jadi anak-anak itu saya beri stick note ya, stick note itu saya suruh nulis. Ini namanya curang pendapat. Jadi biar dia itu bebas mencurahkan apa sih maunya dia dan kelasnya ini sesuai yang saya sampaikan tadi, sesuai yang kita berikan. Ada yang tulis dilarang lari-lari, dilarang main jalanan. Itu pernah dulu tuh di kelas 2 saya pernah anak-anak itu saya agak membuat keyakinan kelas. Waktu itu saya belum mengikuti program guru penggerak, tapi saya sudah mengikuti PMN. Jadi di situ juga ada materi budaya positif. Tapi saya ilmu yang saya dapatkan di situ tidak seperti di sini kan. Di sini kan saya didampingi. Waktu itu saya belajar secara mandiri. Nah itu anak-anak yang nulis sesuai ekspresinya. Saya tampung saja semuanya. Ada yang dilarang ini apa ya? Itu tadi jaranan di dalam kelas. Dilarang ada yang lari-lari. Nah boleh itu saya tampung saja. Tapi di situ ibu-ibu perlu saya sampaikan. Yang namanya keyakinan kelas itu harusnya pakai bahasa yang positif. Kalau tadi kata dilarang itu kan kesannya memaksa. Itu tidak boleh. Harus diganti kata dilarang itu diubah menjadi misalnya dilarang buang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Diganti aja buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kalimat positif itulah yang kita jadikan keyakinan kelas. Dan kalau kita hubungkan dengan nilai kebajikan universal, ada hubungannya dengan kesehatan. Terus seperti itu keyakinan kelas. Jadi kelas itu harus ada keyakinan. Kalau istilah lainnya ya aturan lah bahasanya dulu. Sekarang ini lebih kita itu memihak pada murid. Kita tidak sebagai otoriter. Nah ini perjalanan saya ketika saya membuat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah ini adalah cara menangani anak. Setelah tadi kita dapat teorinya, manusia begini, kita istilahnya kita identifikasi kalau manusia begini. Jadi dari sini tuh ada kemakluman gitu. Kita menerima kondisi anaknya begini, memang bukan salah dia. Nanti kita kaitkan dengan tadi dengan materi yang sudah saya sampaikan gitu ya. Segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak itu manusia bersalah pasti, pernah semuanya bersalah, tapi dari kesalahan itu kita ajak ke jalan yang benar, gitu ya. Nah di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, jadi istilah di sini karakter yang lebih kuat itu artinya dia semakin teguh, ya ini salah, saya harus begini.
yang betul itu seperti ini, gitu. Nah, seketika institusi itu bentuknya seperti itu, ibu-ibu ya, bentuknya sudah bisa dibaca sendiri. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, pada seketika institusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika anak membuat kesalahan, terus kita panggil, kita dudukkan, terus kita marahi, itu salah. Nggak boleh seperti itu, dilus. Kalau orang Jawa dilus sih. Seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Oke, walaupun kita tidak pernah berbuat salah, maksudnya di dalam kasusnya dia ya, tapi kita berikan kata-kata yang membuat anak itu move on. Jadi awalnya dia kan memang gagal, dia bersalah, dia melanggar aturan itu karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhan manusianya itu, seperti dimakan dalam kelas, karena dia makan loh, tidak apa-apa. Tapi kata-kata seperti itu dia punya alasan, masalah apa? Apakah terus ketemu gurunya dimarahi, nggak tambahin emosi masalahnya? Apa nggak kasihan? Nah itu harus kita lihat dulu. Nah ini apa sih kebutuhannya? Nah ini kita umumkan, ibu ya. Ini untuk anak kita di sekolah, juga anak kita di rumah. Jadi bisa kita terapkan. Kita berbicara begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Ibu juga pernah kok berbuat salah. Tapi dari berbuat salah ini kita akan mengambil pelajaran seperti itu. Ya. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kata-kata ini kan enak didengar. Daripada kita langsung menghukum, memberikan kata-kata yang jelas-jelas, aduh, kasihan anaknya, putrek. Tidak boleh seperti kemarin anak itu seperti apa ya, saraf-sarafnya bisa putus, jarinya seperti itu. Nah selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi intinya di sini kita itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pasti tidak ada orang itu langsung sukses. Berproses dari salah dulu, baru menjadi benar. Itu harus kita pegang seperti itu. Selanjutnya, menstabilkan tindakan yang salah. Menstabilkan tindakan yang salah itu kita coba dengan pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini loh. Seperti tadi begini ya, seperti contoh, misalkan ini ada murid saya ini di kelas 5, itu karena diolok di apa ya, anak-anak sekarang itu ya, ada ya ini di kelas 5 itu ada salah satu anak itu ini pernah saya tahu kan memanggil nama orang tua, iya orang tua, gitu ya, memanggil nama orang tua. Terus akhirnya yang memanggil temannya yang manggil nama orang tua itu didorong, seruduk, diseruduk. Terus ketika itu akhirnya saya panggil anaknya, terus saya tanya, dia sebenarnya kan sudah memenuhi kebutuhannya. Dia kan apa? Istilah itu tadi. Kalau dia itu termasuk dia itu butuh pengakuan ya, butuh pengakuan ya. Kalau seperti itu kan diremehkan, nggak mau kan seperti itu ya. Diremehkan itu nggak mau. Berarti sebenarnya dia juga memenuhi kebutuhannya. Kan itu diremehkan, butuh kekuasaan juga, pengakuan kan. Berarti seperti itu tidak diakui. Ya. Terus sekarang kalau itu tadi mendorong. Nah akhirnya nanti ketika saya panggil, saya tidak akan memarahi karena dia mendorong. Saya akan bilang begini, alhamdulillah tadi kamu nak hanya mendorong. Kalau seandainya memukul, gimana? Nah itu sudah termasuk membuat anak ini move on, ya saya salah. Tapi saya tidak marahi. Tapi saya tunjukkan kesalahannya di mana. Ibaratnya saya berikan apa ya, tingkat level yang lebih tinggi itu, berarti dia bisa mengaklumi dirinya. Ya saya untung memang dorong saja. Kalau saya mukul pasti ini malah lebih parah. Jadi kita tunjukkan seperti itu. Untuk kalau tidak dengan mendorong, nggak mukul ini gitu. Okay? Terus selanjutnya kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kita tanya alasannya, iya bu, ya masa karena ibu saya dipanggil, ibu saya dia bilang lagi ibu saya dipanggil itu. Nah itu kan kita harus mengorek dulu kenapa saya kok seperti itu. Oke? Itu adalah menstabilkan tindakan yang salah. Kita tunjukkan kalau mendorong itu salah. Lebih salah lagi kalau memukul, ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi di dalam kelas itu harus sudah ada keyakinan kelas dulu, kesepakatan tadi yang sudah kita buat bersama. Itu harus ada itu dulu. Atau istilahnya ada aturan-aturan itu ya. Terus ini nanti kita tanyakan, kamu tahu tidak nak dengan tadi kamu itu mendorong si A itu kamu melanggar kesepakatan keyakinan kelas kita yang mana? Iya bu, saya berarti tidak menghargai teman. Kan pasti jangan jawab. Apakah menghargai teman itu penting menurutmu nak? Nah itu
ini bisa diperhatikan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya Siva ini makan di kelas saat jam pelajaran. Di sini Rofi tidak mau mencari siapa yang salahnya ya. Tapi di sini kita mencari solusi bagaimana agar Siva nantinya bisa makan tapi di dalam kelas atau di luar. Nah, ini mungkin dari Siva. Kira-kira menurut Siva, biar Siva tidak makan lagi di dalam kelas, caranya bagaimana? Saya akan membangun dari awal agar saya bisa melakukan di rumah sekali. Tapi ya, jadi biar nanti Siva tidak terlambat sekolah, jadi Siva harus bangunnya lebih awal. Kira-kira yang Siva untuk awal di rumah itu berapa bisa Siva lakukan? Mulai besok Bu, alhamdulillah. Bagus sekali Siva. Tapi berharap Siva kedepannya memberikan energi lagi. Jadi AA dan peraturan sekolah lebih jelas ya. Kamu setuju? Setuju Bu. Oke. Sekarang kita boleh waktu kembali lagi dan kelas ya. Nah, baik, itu tadi adalah contoh penerapan saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu nanti kan kesannya anak itu kan tidak mendendam kepada kita. Nah, selanjutnya ini adalah responnya Siva setelah saya panggil. Baik, terima kasih. Itu sudah saya sampaikan semua materi saya pada hari ini. Berikutnya adalah sesi tanya jawab ya. Saya beri kesempatan 2 pertanyaan saja dari ibu-ibu guru di sini. 2 pertanyaan ini saya lemparkan ke jenengan. Siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Mungkin ada yang belum dipahami dari apa yang sudah saya sampaikan. Monggo, siapa? Oke, baik, terima kasih Bu Tami. Saya guru kelas rendah kelas 1 ini menanyakan bagaimana cara membuat keyakinan kelas supaya dipahami oleh anak-anak. Saya sudah melaksanakan
sudah membuat keyakinan kelas, tapi kayaknya tidak berjalan dengan sesuai harapan saya. Ya, cukup Bu Tami, cukup. Baik, terima kasih. Ini tadi Bu Tami, saya jawab ya. Nanti saya jawab singkat saja. Ya mohon nanti jawaban saya yang memuaskan Bu Tami. Kalau tidak puas nanti kita lanjutkan, kita bincang-bincangkan lagi. Terima kasih Bu Tami. Ini bagaimana dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, terutama di kelas rendah, sudah dibuat, anak-anak kok ternyata pelaksanaannya tidak optimal begitu. Baik, terima kasih Bu Tami. Ya memang ini teori kalau dalam pelaksanaannya, penerapannya itu memang butuh kerja keras. Butuh kerja keras. Keyakinan kelas itu seharusnya idealnya itu tidak boleh banyak-banyak. Bisa 3 sampai 7. Kenapa kok 3 sampai 7? Karena kalau terlalu banyak kita akan lupa sendiri. Saya pernah ini di kelas 2 dulu Bu Tami, saat mengajar di kelas bawah itu malah saya diingatkan anak-anak. Betul ini, saya diingatkan anak-anak berdiri. Kan ada yang lari-lari begitu. Saya ini lupa kalau di situ ada keyakinan kelas yang menyatakan anak-anak itu berjalan di dalam kelas, berjalan ya, tidak boleh berjalan di dalam kelas gitu ya, dia tidak boleh lari-lari. Itu saya lupa. Tapi anak saya, adik saya malah mengingatkan saya, karena waktu itu karena pemahaman saya waktu itu dalam pembuatan keyakinan kelas ini kurang. Jadi saya ini membuatnya itu sesuai dengan apa yang dituliskan anak-anak, tak tulis semuanya ya di keyakinan kelas, aturan-aturannya itu sepakatnya saya tulis semuanya. Padahal itu salah, nggak boleh. Harus kita tarik saja, kita simpulkan ini kebajikannya apa di sini. Jadi kalau buat itu jangan banyak-banyak ya Bu Tami, bisa 3 Bu Tami, biar ingat. Biar diingatkan seperti saya dulu, Bu, itu loh Bu, si Andi loh, lari-lari Bu. Padahal itu di aturan itu ada, tidak boleh Bu. Iya maaf ya, kesan malu akhirnya. Nah itu, terus lagi, keyakinan kelas itu memang harus selalu kita ingatkan, karena ini termasuk budaya positif baru. Ini adalah merupakan budaya positif baru. Nah ini memang harusnya kita mulai sekarang, kita gerakan. Terima kasih Bu Tami ini sudah mulai membuat gerakan seperti itu. Pada Bu Tami ini masih belajarnya dari PMM, belum nantinya ke PP Bu Tami ini, pengajar praktik Semoga saja kita doakan Bu Tami semoga nanti bisa mengikuti pengajar praktik di atas levelnya, di atas TGB yang bergerak. Nah di situ Bu Tami, terus lagi Bu Tami kita harus terus konsisten terus menerus mengevaluasi apakah keyakinan kelas ini masih layak digunakan. Masih layak digunakan. Kalau misalkan sudah tidak sesuai, jangan dipakai terus. Anak-anak tidak melakukan itu kenapa perlu itu malah beri daftar Jadi kita evaluasi terus Bu Tami. Jadi nggak hanya sekedar kita buat pertama kali ditempel, jebret, sudah itu kita laksanakan terus-menerus, tidak. Tapi kita evaluasi mana yang di situ kalau tidak relevan lagi, jangan dimasukkan lagi. Sudah cukup Bu Tami? Sudah merasa puas Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang kedua, siapa? Monggo Bu Rina. Nanti kita komen. Buat dari Ibu, saya sekedar menambahkan dari apa yang pernah saya lihat di YouTube itu begini, untuk kelas bawah Bu Tami itu cara pembiasaannya dengan yang menarik. Mungkin Bu Tami menentukan 3 keyakinan kelas saja. Nah itu dibuatkan poster-poster Bu, jadi ditempel-tempel, jadi bisa juga dibuat nyanyian, umpama kebersihan buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak sambil menepuk poster tersebut. Nah ini kebersihan. Kemudian untuk yang sopan santun, ada gambar guru sama siswa yang sedang bersalaman atau menunjukkan rasa hormat. Mungkin seperti itu Bu Tami, nanti bisa dibikinkan gambar, terus kita kasih plastik biar aman kalau dipegang anak-anak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk Bu Tami. Beri tepuk tangan untuk Bu Rina dan Bu Tami. Terima kasih banyak Ibu. Betul sekali Bu Tami, kita
luar biasa dari Bu Rina. Memang anak usia fase A itu kan masih butuh konkret, bukan abstrak. Abstrak itu membayangkan, kalau konkret itu sudah kelihatan. Kalau membuang sampah itu gambarnya begitu loh, gitu. Itu namanya konkret. Terima kasih. Sampun puas ya Bu Nabi? Baik, untuk pertanyaan satu kali lagi, siapa yang ingin bertanya monggo? Belum ya? Monggo. Betul. Ada yang lain? Berita lagi mungkin? Betul. Sudah cukup? Sudah cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Di sini tadi kita sudah mempelajari mengenai budaya positif. Jadi apa yang saya sampaikan, kita sharingkan, saya sharingkan ke panjenengan. Kira-kira panjenengan ini sudah memahami apa tidak ya budaya positif ini? Sudah ya. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita terapkan, tidak hanya lewat gitu aja, hanya sekedar tahu seperti ini ilmunya terus tidak kita terapkan. Untuk apa seperti itu? Banyak ilmu tapi tidak kita terapkan. Itu saja pemaparan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan semuanya di sini dalam forum ini. Semoga kita semuanya diberikan Allah kesehatan, dan apa yang kita pelajari hari ini akan membawa akan bermanfaat untuk anak didik kita. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir kita doa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistini, Kepala Sekolah SDN Jatireja 1. Perasaan saya sangat senang karena di lembaga kami ada ibu guru yang mengikuti CGP. Kemarin dalam penggimasan budaya positif yang dilakukan oleh Bu Novi, saya rasa sangat bagus. Semoga membawa dampak positif untuk kedepannya. Harapan saya, semoga apa yang sudah diterima Bu Novi dalam pembelajaran di CGP ini bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang belum tercover dalam CGP. Dan semoga sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Irna Indayani, yaitu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya di sini sebagai rekan Ibu Novi yang sudah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Kemarin saya sudah menerima apa yang disampaikan oleh Ibu Novi, yaitu mengenai budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin. Siswa kita banyak yang dipengaruhi oleh faktor ekstrik atau faktor dari luar. Maka diharapkan kita dapat menanamkan budaya positif karena faktor instinktif dengan menggunakan teori-teori yang sudah disampaikan oleh Bu Novi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.